A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Ahzab ayat 37. Wa id taqulu lilladzi an'ama Allahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhsha. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Surat Al-Ahzab ayat 37. Mari kita membaca terjemahannya, kita membaca arti ayat. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga, itu Zaid bin Harithah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah, itu anak angkat Rasulullah SAW. Tatkala dia menikah dengan Zainab binti Jahsh, Rasulullah SAW mengatakan, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedangkan engkau, wahai Muhammad, menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, pada Allah lebih berhak engkau takuti. Yaitu Allah memerintahkan agar Rasulullah SAW memberitahu kepada Zaid untuk menceraikan Zainab binti Jahsh, dan Rasulullah dinikahkan oleh Allah SWT dengan Zainab binti Jahsh. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu telah menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh yang nanti akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya, yaitu telah menceraikannya. Dan ketetapan Allah itu pasti berlaku. Mari kita membaca tafsirnya. Kembali ke tafsir. Wa ittaqulu ayyuhan nabi, dan ketika engkau berkata wahai nabi, lilladzi an'ama Allahu alaihi bil Islam, kepada orang yang telah memberikan nikmat kepadanya, yaitu ditunjuk pada Islam, masuk Islam. Wa huwa Zaid bin Harithah alladhi a'taqahu wa tabannahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah adalah yang dahulunya budak. Rasulullah SAW membebaskannya, lalu tabannahu, mengadopsinya, menjadikan sebagai anak angkat, sehingga terkenal menjadi Zaid bin Muhammad. Ini salah tentunya, karena bukan anak kandung. Wa na'amta 'alaihi bil 'itq. Setelah itu Rasulullah SAW membebaskan Zaid bin Harithah dari perbudakan. Dia mengatakan kepada Zaid bin Harithah, Rasulullah berkata kepada Zaid bin Harithah, abaqi zaujak, jangan ceraikan, terus tetaplah engkau nikah dengan Zainab binti Jahsh. Wala tutalliqha, jangan menceraikannya. Ittaqillah ya Zaid, dan bertakwa kepada Allah wahai Zaid. Wa tukhfi ayyuhan nabi, sedangkan engkau wahai nabi menyembunyikan fi nafsika, dalam jiwamu, hatimu, ma'ahu bihi ilaik in talaqi Zaid li zawjihi wa zawajika minha. Sedangkan engkau wahai nabi menyembunyikan wahyu Allah SWT agar Zaid menceraikan istrinya, perintah agar Zaid menceraikan istrinya Zainab binti Jahsh. Lalu Rasulullah SAW menikah dengan anaknya, menikah dengan istri daripada anak angkatnya, yaitu menikah dengan Zainab binti Jahsh, yang sebelumnya adalah istri daripada Zaid bin Harithah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian ini? Wallahu ta'ala mudhir ma akhfaita, maka Allah menampakkan apa yang kau sembunyikan. Wa takhaful munafiqin, dan kau mengkhawatirkan orang-orang munafik.
An yaqulu, mereka berkata, tazawwaja Muhammad mutallaqa mutabannah. Muhammad menikahi istri daripada anak angkatnya. Maka maksud Allah adalah wallahu ta'ala ahaqqu an takhaf. Falamma qada Zaid minha hajatahu wa talaqaha thumma qantat thumma inqadat iddatuha zawwajnakaha. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah mengkhawatirkan ucapan orang munafikin, Muhammad menikahi istri anak angkatnya yang telah diceraikan. Maka Allah menjelaskan, Allah lebih berhak engkau takuti. Jangan takut dengan ucapan orang munafik. Allah lebih berhak engkau takuti. Maka tatkala Zaid telah menyelesaikan urusannya, menceraikan istrinya, dan telah masuk iddah, maka Allah SWT menikahkan Rasulullah dengan Zainab binti Jahsh. Allah langsung menikahkan, zawwajnaka. Langsung terjadi perkawinan. Litakun, hal ini agar engkau wahai Muhammad menjadi apa? Uswah, panutan, contoh. Fi ibdali 'adati tahrimiz zawaj bi zaujah al-mutabanna ba'da talaqiyah. Agar menjadi contoh, panutan, batalnya, salahnya kebiasaan jahiliyah, hukum-hukum jahiliyah yang mengharamkan menikahi istri anak angkat setelah dicerai. Dalam hukum jahiliyah demikian. Anak angkat kemudian menceraikan istrinya, maka ayahnya haram untuk menikah dengan istri anak angkat. Maka Allah SWT membatalkan hukum ini, yaitu menjelaskan bahwasanya hal ini salah. Boleh menikahi istri dari anak angkat setelah diceraikan. Itu seorang ayah boleh mencerai seorang ayah angkat, ya. Kemudian litakuna uswah fi ibtali 'adati tahrimiz zawaj bi zawjatil mutabannah ba'da talaqiha wa la yakun 'alal mu'minin ithmun wa dhanbun fi an yatazawwaju min zawjati man kanu yatabannawnahum ba'da talaqihinna idza qadaw minhunna hajatahum. Ini menjelaskan ayat ini bahwasanya tidak ada dosa, tidak ada itsm, dosa atau dzam, kesalahan bagi orang beriman mereka menikahi wanita-wanita mantan istri anak angkatnya setelah diceraikan. Wa kana amrullahi maf'ula, dan perkara Allah, perintah Allah adalah pasti terlaksana. La a'id la lahu wa la mani, tidak ada penghalang. Wa kana 'adatu tabanni fil jahiliyah thumma ubtila bi qouli ta'ala ud'uhum li abaihim. Di zaman jahiliyah seorang anak angkat menjadi anak seperti anak kandung. Maka Allah membatalkan hukumnya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'uhum li abaihim. Panggillah anak angkat itu dengan nama daripada, yaitu keturunan daripada ayah-ayah mereka yang melahirkan, ya. Kalau dulu Zaid bin Harithah sebelum namanya Zaid bin Muhammad, maka setelah turun ayat ini namanya menjadi Zaid bin Harithah, kembali kepada ayahnya. Saudaraku, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita banyak hal. Di antara hukum tabani, mengambil anak angkat, memberi nama, ya, nama, bin. Hendaknya ini kita kepada ayahnya. Maka seorang kita misalnya nama kita Abdullah, maka Abdullah bin misalnya namanya Muhammad, Abdullah bin Muhammad. Ya. Seorang perempuan misalnya Fatimah, ya, dia tidak bin kepada suaminya. Misalnya suaminya namanya misalnya Abdurrahman, maka bukan Fatimah, Abdurrahman, harus kepada, yaitu kepada ayahnya Fatimah. Ayahnya misalnya namanya Muhammad, Fatimah bin Muhammad. Kemudian dalam ayat ini tersebut kata Zaid, Allah menyebut nama
sahabat Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Hingga suatu tatkala mengetahui Zaid bin Harithah menangis karena Allah memuliakannya, menyebut namanya. Maka maukah nama kita disebut oleh Allah SWT? Maka marilah kita berusaha untuk banyak berzikir kepada Allah, menghadiri majelis ilmu, agar kita dikenal oleh Allah SWT di hadapan makhluk-makhluknya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu dan kita dapat mengamalkannya.